Vito? Fit. Kalian dari tadi? Kita baru aja sampai kok. Tadi habis makan malam bareng sama omanya Pangeran juga karena kan omanya udah mau pulang ke Perth. Oh iya, aku belum sempat kasih tahu kamu, Fit, gimana caranya aku bisa keluar dari kamar di apartemen. Padahal kan udah dikunci sama kamu. Kita nggak perlu bahas soal itu. Justru aku yang harus minta maaf sama kamu. Karena aku terlalu tegas sama kamu. Tapi kamu harus tahu alasan aku kenapa aku lakuin semua itu. Kamu adik aku satu-satunya. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Aku sayang sama kamu. Maafin aku ya. I'm sorry. Pangeran, kamu nggak mampir? No, that's okay. Lagian udah malam. My love, aku balik dulu ya. Good night. Hati-hati ya. Yuk. Oh ya, anyways, Gi. Lo semalam kan pingin meeting. Kenapa lo mendadak batalin? Oh iya maaf, menurut gua karena udah terlalu larut aja kalau kita keluar tadi malam. Jadi karena paginya juga harus ada meeting, harus fresh, nggak bagus aja. Bentar. Kok lu cuma ngajaknya Pangeran doang, Ji? Biasanya juga lu nyempik-nyempik gua buat ngajak-ngajak apa kayak gitu. Nah kalau gini, lu jangan salah paham dulu. Gua cuman berpikir gini, lu akan sulit untuk dapat izin dari Citra untuk keluar malam. Makanya gue cuma ngajak Pangeran dan emang tujuan gue sama Pangeran cuman kayak ngobrol doang sih di tempat kopi sambil ya nyantai, bukan hal-hal kerjaan yang serius banget atau apa. Tapi kan biasanya juga lu basa-basi dulu kayak apa gitu sama gue, minimal ngajak dulu kayak. Ini kan kagak. Iya, gue kan udah bilang tadi gue minta maaf. Sekali lagi gue minta maaf karena mungkin lu ngerasa gue langkahin. Tapi yang pasti gue sama Pangeran gak jadi ketemu kok tadi malam. Jadi lu gak usah sensi lah sama gue. Oke guys, anyways, ngomong-ngomong gimana kalau kita mulai aja meetingnya sekarang? Oke. Nah, jadi ya depends on data yang gue lihat di sini, kenapa ya kok perusahaan kita mengalami kemunduran income? Maksud gue ada salah di mana gitu? Ya, kalau menurut gue pribadi sih wajar-wajar aja lah. Namanya juga perusahaan kita ini baru merintis kan. Iya, mungkin kalau untuk poin itu gue setuju. Namanya kita ngebangun sesuatu dari awal pasti ada ups and downs. Tapi maksud gue, kenapa sih nggak buru-buru ditambal sama investor-investor baru supaya hal-hal kayak gini tuh nggak berbuntut besar nantinya. Kan untuk pemulihan keuangan perusahaan kita juga. Ya lo tenang aja, gue udah dapat perusahaan yang oke kok dan mau jadi investor di perusahaan kita. Oke. Dan lo yakin tak perusahaan ini bisa dipercaya? Pasti Ran, perusahaan ini jelas-jelas berkualitas banget dan dia tuh mau ngajukan buat kerjasama bareng kita. Oke, kalau gitu pas banget dong. Momennya pas dan kita emang butuh suntikan dana kan untuk company kita. Betul banget. Dan kualitasnya itu nggak bisa diragukan lagi perusahaannya. Dan selain itu, mereka ngajuin buat jadi investor, mereka juga mengajukan ke perusahaan kita itu sebagai kerjasama. Nah, kalau join nih sama perusahaan mereka, nah perusahaan kita tuh bakal untung berkali-kali lipat. Benar, maksud gue, kok gue nggak ngerasa lu udah pernah ngomong soal ini ke gue, tak? Kan lu harusnya bisa diskusi dulu sama gue nih soal rencana lu. Baru kita bisa omongin sama-sama. Ya karena gue aja baru cek, gue aja semalam ini baru dapat email dari investornya. Ya kenapa gue ngajak lu ya nggak semuanya juga lu harus tahu kan? Kan begitu juga ke lu. Lu juga nggak semuanya kok ngajak-ngajak gue. Aduh, kalau kayak gini sulit nih. Lu nggak tau kenapa menurut gue lu masih sensi sama gue. Kan kita kerja sama tim, harusnya saling mengisi, saling melengkapi, saling ngasih tahu, bukan saling melangkahi kayak gini. Iya ya, oke guys, mendingan kita nggak usah ribut ya, kita fokus ke meetingnya aja, oke? Jangan berantem. Yang penting kan sekarang perusahaan kita udah aman kan, ada harapan dan ini
kemungkinan yang bagus banget untuk perusahaan kita. Nah, itu yang penting, Ran. Yang terpenting itu adalah perusahaan kita tuh harus follow up lagi nih. Setuju, dan soal ini gue bisa count sama lo kan, Tak? Bisa dipercaya? Siap. Nanti kalau semuanya begitu udah kelar, udah beres, nih gue tinggal nunggu ACC dari lu aja. Sounds good. Gak biasanya Atta begini. Biasanya apapun itu dia pasti coba sounding dulu ke gue sebelum sampai ke pangeran. Tapi kenapa sekarang beda ya? Dad, can we talk? Yeah, sure. Didi lagi ada masalah ya? Soalnya dari sikap Didi semalam ya beda aja gitu. Dad, please tell me the truth. Aku nggak mau ngeliat Didi sedih. Dedi gak mau lihat kamu sedih, sayang. Tapi kali ini Dedi udah berusaha semaksimal mungkin seperti Dedi kalah. Dedi gak bisa, Dedi minta maaf sekali. Minta maaf buat apa, Dad? Jadi sini, kamu sini. Rizky ternyata sudah menguasai sahamnya Dedi 70%. Dan itu tandanya dia minta maksa Dedi untuk bertunangan sama kamu. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Dad. Nggak mungkin banget kan, Dad? I know how you feel. Dedi tahu. Cuman Dedi di sini merasa kalah. Dedi nggak bisa mempertahankan perusahaan Dedi dan juga perasaan kamu. Dedi minta maaf sebesar-besarnya sama kamu. Pantesan aja. Pagi-pagi kayak gini lo ngajakin gue ketemuan. Jadi emang dari semalam lo tuh curiga sama Atta? Iya Put, soalnya sikap Atta tuh aneh banget. Setiap kali gue tanya nih ya, ada apa? Dia bilang nggak apa-apa kok, baik-baik aja. Nah, padahal gue tahu banget tuh, setiap kali dia angkat telepon, pasti selalu dibawa ke kamar. Kayak dia nggak mau gue denger omongannya dia. Mungkin itu soal kerjaan dia kali. Iya, dia ngomongnya juga kayak gitu. Katanya dia takut kalau misalnya ada telepon dadakan dari klien, mau langsung diangkat sama dia. Tapi lo coba bayangin deh, masa HP-nya itu sampai dibawa ke kamar mandi segala? Gue kan jadi bingung. Sama penasaran juga, sebenarnya di itu kerjaannya dia di kantor ada apa sih? Ya udah kalau gitu, nanti gue coba tanyain pangeran ya. Terus kalau misalnya ada apa-apa, gue pasti langsung kabarin lo kok. Thank you, Put. Sama-sama. Ya udah nggak usah galau lagi, gue yakin semuanya baik-baik aja kok. Oke. By the way, kenapa nggak bawa Raisa ke sini? Lo kayak nggak tahu aja, biasa di rumah nyokap sama bokap. Tapi look at the bright side, ya kan gue bisa curhat dengan bebas sama lo di sini. Thank you ya, Cid. Put, sekalian juga gue mau kasih congratulations buat lo, karena akhirnya lo sama pangeran hubungannya udah yang nggak ada yang ngalangin lagi. Makasih ya, Cid. Pokoknya kalau misalnya lo butuh bantuan tentang pernikahan lo ngomong aja ke gue ya Put ya. Gue pasti siap bantu lo kapan aja. Lo emang sahabat terbaik gue. Lo juga kan sahabat terbaik gue. Oh iya, gue ada ide deh. Gimana kalau kita kasih surprise bawain makan siang buat pasangan kita masing-masing? Mereka pasti seneng ya nggak? Wih, ide bagus banget tuh. Ya udah sekalian gue kabarin Dinda ya. Boleh? Siapa tahu dia bisa nyusul ke sini ya kan? Bentar ya, ibu gue nelfon. Nggak apa-apa, gue juga sekalian mau kabarin Dinda. Halo, Bu. Halo, Put.
Maaf ya sayang, Ibu gangguin kamu ya. Enggak kok, Bu. Ibu kenapa kok kedengarannya kayak sedih gitu? Ibu tuh cuma kepikiran masalah Mel. Emangnya ada apa sama Mel, Bu? Kasihan Mel, Put. Karena sampai sekarang Mel itu masih bermasalah sama Rizky. Ya masalah pertunangan lah. Buat apa ibu telepon Putri? Buat ceritain masalah aku? Mel, Ibu tuh cuma mau berbagi aja sama Putri. Kan siapa tahu Putri bisa... Gak bisa, Bu. Putri gak bakal bisa ngebantu aku. Mel, kamu kenapa bicara seperti itu sama Mimi? Ya karena aku udah gak kuat lagi, Dad. Putri gak harus tahu masalah aku, masalah Dedi. Itu bukan urusan dia. Mel, Ibu minta maaf ya. Ibu tuh sama sekali gak ada niat apa-apa. Ibu cuma niatnya tuh bantuin kamu. Maaf ya. Ya udah, Bu. Tapi aku gak perlu bantuan Putri karena aku yakin kok Dedi masih bisa urus masalah aku. Gak perlu pakai bantuan Putri. Mel, cukup. Udah pokoknya mulai detik ini aku gak mau ibu telepon Putri lagi ya. Karena aku gak mau berurusan sama dia. Maafin Mel, Mi. Mimi bisa ngerti apa yang Mel lakuin. Gak apa-apa kok.